Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Yunita akan mengajar tatap muka untuk kelas 7, yaitu 73 dan 74. Hanya ketika di sekolah ternyata ada sosialisasi tata tertib sekolah. Mari kita lihat bersama apa tata tertibnya. Selamat menyaksikan. Tidak diinfokan terlebih dahulu, tapi walaupun sebenarnya rencana ini sudah direncanakan beberapa minggu yang lalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini adalah sosialisasi tata tertib SMP Negeri 9 Palembang. Sebelumnya kita ketahui bahwa setiap sekolah, khususnya SMP Negeri 9 Palembang, itu mempunyai atau memang harus mempunyai tata tertib yang harus ada di SMP Negeri 9 Palembang. Nah, tata tertib yang pernah atau yang sudah kita miliki di SMP 9 Palembang itu mungkin berbeda dengan tata tertib yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2021-2022. Salah satunya karena di era ini adalah era pandemi COVID-19 dan ada proses KBM daring. Untuk tata tertib sebelumnya, di tahun sebelumnya itu Bapak Ibu, kita tidak pernah terjadi seperti ini, disosialisasikan seperti ini, dan langsung ada saja karena kita sudah mempunyai tata tertib di tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang aturannya seharusnya untuk tata tertib itu sebelum diberikan kepada peserta didik atau wali-wali murid, seharusnya tata tertib itu disosialisasi kemajuan atau keberhasilan atau prestasi untuk anak-anak kita, sehingga kesepakatan itu perlu kita sepakati bersama, tidak hanya salah satu pihak saja. Nah, maka dari itu tata tertib ini di tahun ini kita laksanakan sebelum kita berikan kepada wali murid atau kepada peserta didik. Nah, di sini beberapa tata tertib sudah ada, bisa Bapak Ibu lihat, dan di sini perlu mungkin masih perlu ada tambahan atau perlu di-cut ya, atau perlu diedit. Karenanya di sini tata tertibnya akan kita bacakan bersama-sama. Tapi sebelum akan kita dengarkan dulu sedikit informasi atau satu masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kasih anak-anak dan guru-guru terutama, mungkin juga ada guru yang menjadi wali murid ya, harusnya ada orang tua, ada komite yang harus bersama-sama menyusun, merevisi, mengevaluasi tata tertib ini sebelum dilaksanakan di satu satuan pendidikan. Ya, puji syukur kita ucapkan tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta ini, penguasa hidup dan mati kita, adalah kita sebagai hamba Allah itu percaya dengan kekuatannya ya, dan alhamdulillah kita pada pagi ini bisa diberikan rahmat kesehatan, insya Allah kebahagiaan, sehingga seperti kata Mem Imas benar, dengan berkah rahmatnya itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Dan salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita
Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita selalu diberi maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pengikut setia dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan apa yang sudah dilakukannya, ya, dengan tuntunan Al-Quran, ya, Nur Karim dan hadis-hadisnya, supaya kita nanti akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kita diberkahi Allah menjadi pengikutnya seperti layaknya pengikut setia dari Nabi besar, seperti layaknya keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pendahulu kita, orang-orang kaum muslimin yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami sayangi dan guru-guruku yang semuanya hebat, yang kami banggakan, memang benar tata tertib itu sebelum ya dilaksanakan itu harus disosialisasikan. Namanya tata tertib, pasti ada punishment dan ada reward. Seperti kita tata tertib berlalu lintas. Jadi kalau kita misalnya, kalau lampu merah tandanya berhenti, kuning bersiap-siap, hijau boleh jalan. Jadi kalau kita langgar, kita akan kena punishment, sanksi. Nah, seperti itulah tata tertib di sekolah. Nah, kenapa harus disosialisasikan? Karena ini mengikat secara hukum. Nantinya akan kalau dia mengikat secara hukum, ada batas-batas yang bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan, dan sangat sukar untuk dilakukan. Maka yang sangat sukar untuk dilakukan karena mengikat sejumlah siswa 1093 siswa, maka ini harus kita sama-sama dipikirkan, ya, untuk diimplementasikan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga besar SMP Negeri 9. Nah, tata tertib ini hanya 80% itu ditujukan kepada peserta didik, ya, yang mengatur tentang keseharian kita, ya, menyangkut berpakaian, tata tertib kehadiran, tata tertib kedisiplinan terutamanya. Terima kasih. Tapi ada juga peraturan akademik, ya. Peraturan akademik itu seperti ini. Kehadiran dari tatap muka itu peraturan akademik. Contoh lagi, kalau di laboratorium tidak boleh makan minum, ya, itu peraturan akademik di labor. Di perpustakaan tidak boleh makan minum, itu peraturan akademik di perpustakaan, ya. Dan tidak boleh berbicara. Tetapi di tata tertib itu tidak ada yang mengatur seperti itu. Kalau izin, ya, lebih dari 3 hari sakit, itu harus ada surat dokter. Itu di peraturan akademik, dan di tata tertib juga ada yang mengatur. Ada Imas itu seperti itu? Tidak. Berarti lebih cenderung ke peraturan akademik, ya. Oke. Ya, anak-anak. Kemudian ada lagi pembiasaan. Kalau pembiasaan itu misal, ya, bertemu guru senyum, ya. Sudah senyum apa kita? Sapa, baru ya, selamat pagi, assalamualaikum. Kemudian apa? Santun, ya, terakhir, ya, sopan dan
santun, secara sopan dan santun. Nah, itu pembiasaan. Jadi kalau ketemu guru jangan anak-anak apa? Langsung berlari, ya. Nah, karena di masa pandemi tidak mesti kita langsung menyambut tangan, cukup begini ya. Nah, sesama kalian juga. Walaupun adik kelas, yuk kita ringankan. Di dalam dunia kerja itu pembuka hati kalau orang bersapa di pagi hari ya. Walaupun di orang kita Indonesia, apalagi orang luar itu sangat memudaya itu sapa. Walaupun saya tidak kenal dengan dia, tapi saya say hello. Coba kalau kamu ketemu orang barat di luar, ya kan? Ya pasti hello, hai, katanya kenal nggak? Enggak. Nah baru kita berkenalan kan? Nah seperti jadi biasakan sapa 5S tadi dengan adik kelasnya juga. Ini adik-adik OSIS yang harus mensosialisasikan. Nah, terkait dengan tata tertib ya. Jadi sepakat semua warga sekolah ya tahu dengan tata tertib ini dan akan mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan bersama. Ya, benar kata Mem Imas barangkali untuk tata tertib 2000 tahun pelajaran 2020-2021 akan ada perubahan sedikit ya. Nanti ada dasar-dasarnya kenapa berubah seperti itu. Ya, ini sebagian dari wakil-wakil siswa ya 1093 yang adik-adik anak-anak OSIS ini wakil-wakilnya. Jadi nanti kamu lihat sama-sama, kemudian boleh angkat tangan. Disinilah forum kalian bebas menyampaikan pendapat ya, untuk musyawarah, untuk mufakat. Inilah yang namanya demokratis ya, demokratis ya. Oke. Siapa yang mau memandu kita, Mem Imas? Ya, saya. Ya, oke. Saya Ibu akhiri dulu dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Protokol kesehatan atau prokes diantaranya mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kadang pada saat ini kita kan lagi pandemi Bu ya, masa pandemi. Kemudian yang nomor 2, siswa wajib membawa makan dan minum sendiri dari rumah. Ya. Mem, mau semuanya di komen atau satu-satunya? Ya. Bagaimana? Jadi satu-satu aja dulu ya. Biar kita, karena ini banyak kan poinnya, ada 19 kurang lebih. Jadi kita satu-satu saja. Yuk dari guru bahasa ada dari segi bahasanya. Jadi yang nomor 1, bagaimana kira-kira untuk yang nomor 1, apakah kita setujui ataukah ada komennya? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semua siswa wajib melaksanakan protokol kesehatan atau prokes, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik, Dengan air mengalir. memakai masker, menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan menghindari sabun kerumunan. dan air mengalir, tambahkan dan air mengalir Serica, dan air mengalir selama 20 detik. Bisa nggak dilakukan 20 detik? Bagaimana? Apakah ada kalimat 20 detiknya? 20 detik itu sangat sedikit loh. Atau kita tidak perlu? Nggak usah pakai. Tidak usah ya? Tidak usah pakai selama 20 detik. Ya. Jadi 20 detiknya tidak usah. Ya. Apanya? Oke ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu saja kan? Iya. Memakai maskernya itu sir, M-nya kecilkan sir. M memakai. Kita turunkan ke bawah saja apa ya? Ya. Itu posisinya. Jadi
perincian prokesnya itu. Ya, enggak apa. Ini besar. Biasa. Tak sepalan dari polis sekali itu nak tata tertib itu B-nya tuh huruf besar banget. Oh iya. Ah iya. Pandemi. Ini hari apa kain doang? Enggak, negeri. Ada 0 sama 9. 9 lah ya. Ya, 9. Ini ada pakai ini ya. Strip. Pakai strip. Ini ya. Ya, oke. Ini. Dari rumah. Siswa wajib membawa makanan dan minuman, ya. Beda ya. Siswa wajib Makanan. membawa Makanan. Makan dia langsung makan. Makanan. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Dan minuman ya. Ya kalau makan kita kerja dia kan. Ayo makan. Ayo makan makanan. Oke ya. Nomor 2. Ini hitungannya bisa tidak kamu lakukan. Kira-kira OSIS bisa tidak kamu lakukan? Anak-anak wajib membawa makan dan minuman. Kalau tidak bawa artinya ada punishment-nya. Wajib gak? Kalau wajib artinya tidak boleh jajan dong. Ya kan? Tidak boleh di dalam atau di luar. Maka kata wajib bisa dinaikkan ganti yang lebih. Ya, makanya diharapkan. Bawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Oke ya, Bapak Ibu. Nomor 3, jadwal PTM untuk sesi 1, siswa masuk pukul 7.15 menit atau 7.15 WIB dan sudah berada di dalam kelas langsung membaca ayat suci Al-Quran, dibaca secara bersama-sama didampingi guru mata pelajaran jam pertama. Langsung apa dan itu? Dan siswa pulang sekolah sesi 1 pukul 9.30 WIB, sesi 2 hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu pulang pukul 12 WIB. Pada hari Selasa sesi 2 siswa pulang pukul 12.30 WIB dan hari Jumat pulang pukul 11 WIB. Duitnya tuh kalau di atas sudah besar semua, jadi di bawah tuh besar semua. Untuk penulisan hurufnya huruf besar semua ya, WIB-nya. Coba. Mana enggak? Mana dan mana sudah ini? Mana? Oh, Kata hukum ya sayang? Abin. Senang. Ya, Abin. Ya, kata hukum. Oh, dan itu ya. Ya, tak boleh Di, titik. karena sudah titik koma. Itu koma. ini ya? Itu ya? Itu koma atau titik? Koma, itu koma. Kalau di Ya, kalau dia huruf besar titik. Kalau ada dan sesi 2 masuk jam berapa? Jadwal PTM ya. sesi 1 masuk pukul 7.15. Sesi 2 ya. Dan
sesi 2, begitu ya. Sesi 2. Ya, nah itu sama men. Izin sama siapa? Iya, makasih ya. Pak, makasih ya Pak. Ya, hari ini sesi kedua jam pertama ya. Mem Yunita akan mengajarkan kalian itu tentang 3.2 memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, halaman 207 di buku paket ya. Nah, untuk memudahkan Mem Yunita akan membuatkan tabel buat kalian, yaitu nomor 1 A, B, A tambah B, B tambah A dikurang B, dan B dikurang A. Itu untuk memudahkan kalian memahami penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini 2X, B-nya 3X. Maka A tambah B adalah 2X tambah 3X sama dengan 5X. Lalu B ditambah A itu dibalik. B tambah A itu 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Nah, sekarang A dikurang B, 2X dikurang 3X sama dengan, kita lihat 2 dikurang 3X sama dengan min 1X. Cuma penulisannya adalah min X. Sekarang B dikurang A, 3X dikurang 2X sama dengan X. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau di A tambah B itu sifatnya komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Hasilnya sama, yaitu 5X dan 5X. Sedangkan A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A, karena jumlahnya itu menjadi min X berubah menjadi X. Ini untuk soal nomor 1. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu 5X dikurang 7 ya, yang A-nya ganti, dan B-nya 3X ditambah 4. Maka A tambah B 5X dikurang 7 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan, kita gabungkan yang X dengan X, yaitu 5X ditambah 3X dikurang 7 ditambah 4. Maka 5X ditambah 3X adalah 8X, sedangkan min 7 ditambah 4 adalah, kita lihat angkanya di situ 7, ada tanda min, berarti di sini min. Lalu 7 dikurang 4 min 3. Nah, itu ya, hasilnya 8X dikurang. Nah, kita lihat yang B, kebalikannya. Sama, kita gabungkan 3X tambah 5X, lalu ditambah 4 dikurangi 7. Maka hasilnya sama, yaitu 8X dikurang 3. Nah, ini adalah sifat komutatif dalam bentuk aljabar. Nah, sedangkan 5X dikurang 7 dikurang, karena bentuk pengurangan kita kasih kurung ya, karena nanti tandanya akan berubah. Min 3X, tadinya 3X itu ada plus, tapi karena dikurang dia berubah menjadi min 3X. Paham ya? Sekarang min berubah, tadinya plus 4-nya, karena ada tanda min di sini di depan kurung, berarti di sini berubah menjadi min 4. Maka kita gabungkan yang 5X dengan min 3X, lalu yang min 7 kita gabungkan dengan min 4 ya. Maka hasilnya adalah 5X dikurang 3X sama dengan 2X, dan min 7 dikurang 4 adalah min 11. Nah, sekarang kita lanjutkan kebalikannya, B dikurang A, yaitu 3X ditambah 4 dikurangi 5X dikurang 7. Kita lihat di sini 3X digabungkan dengan min 5X. Berubah 5X tadinya plus jadi min, karena di depannya ini dikurang ya, berubah jadi min 5X. Lalu ditambah, karena di sini ada tanda plus, maka ini ditambah 4. Nah, ini min di depan dengan min di belakang ini membuat min 7 yang di belakang ini berubah menjadi plus, karena min bertemu dengan min jadi plus 7. Sehingga 3X dikurang 5X sama dengan min 2X. Angka besarnya 5, ada tanda min, berarti min, lalu 5 dikurang 3 jadi 2X. Min 2X, 4 ditambah 7 plus 11. Kita lihat di sini, berarti di sini A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A, karena di sini tandanya berbeda. Di sini 2X dikurang 11, sedangkan di sini hasilnya min 2X ditambah 11. Paham ya nak ya? Nah,
Oke. Mem tanya satu-satu. Nak, sudah paham belum apa yang dijelaskan Mem? Paham ya. Nanti kalau tidak paham tolong ditanyakan ya. Oke. Nah, ini paham nggak nih? Sini dulu. Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, dibuatkan kalau sudah paham, Mem buatkan contoh lain yang untuk kalian coba di buku masing-masing, yaitu nomor 3. Mem buat di sini soalnya min 5x ditambah 7, sedangkan B-nya min 3x dikurang 4. Nah, kalian buat di bukunya masing-masing berapa A ditambah B ya. Lalu nomor 4, 7x dikurang 3 A-nya, lalu B-nya 2x ditambah 11. Nah, ini kalian buat di situ tabelnya A tambah B berapa, B tambah A berapa, A dikurang B berapa, dan B dikurang A berapa. Nah, itu tidak Mem hapus ya, supaya kalian kalau masih bingung bisa melihat contoh yang di atas. Nomor 5, A-nya itu min 9x dikurang 8, B-nya min 4x dikurang 10. Nah, kalian cari A tambah B-nya berapa. Siapa yang mau mencoba yang ini? Yang ini dulu, yang ini dulu. Satu kotak ini dulu, yaitu A tambah B. Siapa yang mau mencoba ya, silakan. Yang perempuan dulu nak ya. Nanti berikutnya ya. Oke, silakan. Pakai spidolnya. Namanya siapa dulu? Siapa? Namanya siapa nak? Ya. Silakan dicoba, yang lain juga mencoba di buku masing-masing ya nak ya. Nanti kalau sudah bisa silakan maju ke depan satu-satu biar belajar berani ke depan ya. Kalau sudah belajar berani ke depan tuh udah nilainya, dari Mem Yunita ada nilainya. Ya, kita lihat A-nya min 5x ditambah 7. Iya, sama, caranya sama yang dengan di atas. Cuman tandanya aja yang berbeda. Tandanya berbeda. Lihat tandanya ya nak ya. Di situ ada minnya. 5x itu ada tanda minnya. Ini nih nak. X-nya ini ada tanda minnya. Ini tidak ada. Nah, harus teliti. Ya kan? Dirubah sama Mem. Di sini ada plus, di sini min. Dibedakan sedikit. Min 7, ini plus. Jadi caranya sama tapi tandanya dibedakan sama Mem supaya kalian lebih paham. Tujuannya seperti itu. Ya. Jadi ini min 5x. Iya. Ya, terus ya. Ya betul. Terus ya. Ya. Iya. Sama dengan, kalau sama tetap min. Ya, lalu angkanya ditambah. Kan sama ya, tandanya ditambah. 5 ditambah 3. Iya. 8. Iya, 8. Ya. Terus 7 dikurang 4. Kurang 4. 3. Ya. Ini tambah. Ya. Tambah 3. Ya, betul. Oke, makasih. Siapa yang mau mencoba ini tadi ya, A ditambah B? Temannya sudah mencoba. Mem min 5 3x tambah 7 dikurang 3x tambah 4. Hasilnya min 5 min 3x itu hasilnya min 8x. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Betul ya nak ya? Nah, sekarang siapa yang mau mencoba yang kedua? B tambah A, kebalikannya. Hasilnya sama ya. Tadi kan komutatif. Siapa yang mau mencoba sayang? Tadi sudah ini ya. Sudah tunjuk tangan. Silakan yang selanjutnya. Ya, siapa namanya sayang? Nah, anak Paradis. Iya, oke, silakan. Itunya dulu Spidolnya itu di depan. Ya. Ya. Dapat. Berani itu Mem senang kalau siswanya berani. Ya, dalam belajar mengajar itu memang harus belajar berani supaya nanti kalian jadi anak yang sukses ya. Oke, ini jam berapa? Oke, ini udah habis waktunya ya. Oke, tunggu temannya dulu mengerjakan. Jadi yang B-nya min 3x, min 4, terus dikurang nah 5x ditambah 7 ya benar. Sama dengan min dengan min ya. Ya. Terus min 4 ditambah 7. Oke.
Kita lihat di sini, ini kan ditambah ya, benar. Terus min tetap min, 8 tetap. ya tambah min 5 sama dengan min 8. Oh, pinter. Oke. Min 4 tambah 7. Nah, terus 3. Oh, pinter. Dah. Tepuk tangan dulu nak sama temennya yang sudah berani maju. Mudah-mudahan kedepannya kalian satu-satu semua berani maju ya nak ya. Ini salah satu penilaian dari Mem Yunita. Kalau mengajar tuh harus berani maju. Iya. Mohon maaf karena waktu kita kan sangat terbatas 30 menit ya sayang ya. Jadi tugas yang belum selesai kalian buat sebagai PR di rumah. Kalian kerjakan, nanti foto langsung dikirim ke WA Mem Yunita seperti biasa ya. Terima kasih Mem Yunita mengucapkan alhamdulillah ya, walaupun waktu terbatas dan ilmunya sedikit yang diterima, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalau belum paham juga nanti dibaca lagi buku paketnya sayang ya di rumah, karena waktunya lebih banyak kalau di rumah. Mem akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sayang ya. Yo. Saja Mas nanti pakaian batik sekolah, pakaian batik sekolah, ya pakaian batik. Ya, pakaian batik sekolah, khas sekolah. Ya, ciri khas sekolah atau khas sekolah? Ciri khas sekolah. Ya, khas sekolah. Pakaian batik khas sekolah. Kelas 8 belum ada khas sekolahnya. Oke, pakaian batik khas sekolah. Tidak apa Mem dibuatkan seperti itu dulu. Nanti sambil lalu mereka buat kan peraturan ini kan 1 tahun, tapi pelaksanaannya bisa saja kita saling bebenahkan, berguyur ya. Pakaian batik khas sekolah. Jadi yang belum ada pakai batik. Ya pakai batik umum dulu. Tapi tidak usah dituliskan. Ya, jadi kita tidak menyalahkan untuk mereka yang pakai bebas. Ya. Ya. Dan rok biru panjang. Dan rok. Dan rok. Pakai dan Dan rok. pokoknya hapus. Dan rok biru panjang. Ya. Dan celana biru panjang. Minum duluan. Memang kita berarti batiknya tidak ada ini ya, tidak ada batik yang lain kecuali khas. Kalau yang sebelumnya kan kita 2 minggu ya, minggu kedua kita pakai batik bebas. Nah kalau sekarang kita tidak ada ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada usul nggak? Sebelum kita sepakati, apakah ini saja pakai batik khas? Ya, ciri khas. Ya. Untuk masalah baju batik, kalau saya itu, kalau anak-anak itu dibebaskan memakai Nak. pakaian batik bebas, kita sebenarnya Namanya siapa nak? membedakan Orling Kelas. 8. Ya. Namanya siapa sayang? Lisa Kelas. kelas 83. Iya. Namanya siapa? Farel Kelas. 4. Namanya siapa? Namanya? Kelas. Kelas 82. Iya. Ya, jadi Namanya siapa? Oratesha ya, Mem. Kelas. terima kasih. Kenapa Mem? Kelas berapa? Terima kasih. 81, Mem. Iya, jadi kita memang merencanakan punya batik khas SMP 9. Claudia Kita Adinda kelas ada. Jadi 81. itulah ya, jadi yang kita pakai. Jadi khas batik SMP 9. Nah, corak kita sendiri ya. Karena itu tadi salah satunya. Satu, kita akan menunjukkan bahwa SMP 9 punya karakter khusus ya batiknya. Kedua, kita tidak membedakan yang mana nanti siswa itu
bapak-bapak kah, om-om kah, ya siapanya badannya besar kan, kita suka keliru kan. Karena siswa ini sudah mulai berkumis. Aduh. Oke. Jadi hari Kamis pakaian batik khas sekolah dan celana biru panjang. Sama Untuk gurunya yang perempuan pakaian batik khas sekolah dan rok biru panjang. Sekalian juga Bu, gurunya ada batik khas juga. Amin. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk hari Jumat. Jumat kita yang laki-laki pakaian muslim, kemudian dan celana panjang. Pakaian muslim dan celana panjang. Pakaian muslimnya itu Bu, ada muslim bebas, ada muslim sekolah. Jadi kita tambahkan aja ya saya pakaian muslim sekolah. Mana? Nanti pakaian muslim atau muslim yang bebas? Muslim sekolah. Putih panjang. Pakaian muslim sekolah. Pakaian seragam muslim. Pakaian seragam muslim sekolah. Pakaian. Sekianlah kegiatan kita tata tertib sekolah sudah kita sosialisasikan dengan warga sekolah, yaitu guru dan perwakilan dari OSIS, yaitu perwakilan dari siswa. Tinggal nanti dilihat selanjutnya tata tertib sekolah itu akan diberikan kepada siswa SMP Negeri 9. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.